Langit berubah kelam, aroma belerang dan darah bercampur menjadi satu. Awan hitam bergulung, petir merah menyambar di kejauhan. Namun di balik kesedihan itu, firasat buruk mulai tumbuh. Tori membersihkan debu di pakaiannya dan memeriksa senjatanya yang masih utuh. Dalam pikirannya yang masih bergetar karena ledakan itu, suara berat Troy tiba-tiba muncul. Suaranya kasar seperti logam yang bergesekan dan langsung masuk ke dalam kesadaran Tori. Wanita yang hebat, tapi sangat disayangkan. Itu benar Troy. Iya, benar-benar wanita yang hebat. Maksudku, sayang sekali kau belum mencicipinya, bocah. Otakmu apa selalu seperti itu isinya, Troy? Diamlah, jangan membuatku semakin pusing. Tori berjongkok di balik batu besar yang setengah hangus, menatap ke arah lembah di depan gua yang telah runtuh. Batu itu berukuran 3 meter, permukaannya kosong karena ledakan. Lembah di depan berupa daratan berbatu dengan retakan yang dalam. Asap masih mengepul dari reruntuhan itu. Di sana, udara tiba-tiba retak. Sebuah portal hitam raksasa terbuka dengan pusaran energi ungu yang berputar dengan cepat. Portal itu berdiameter 15 meter, tepinya bergerigi seperti gigi. Pusaran di dalamnya menarik debu dan batu kecil di sekitarnya. Di dalamnya, ratusan iblis keluar dengan langkah yang berat. Tanah di sekitar mereka langsung berubah menjadi abu. Para iblis itu berukuran 2 hingga 3 meter. Kulit mereka kasar, senjata tulang di tangan. Langkah mereka sinkron menciptakan getaran di tanah. Suara mereka seperti ribuan serangga yang menggerogoti dinding, tajam, dingin, dan menjijikkan. Suara itu, campuran desis dan geraman, memenuhi udara dengan kebisingan yang konstan. Mata Tori menyipit. Ia tidak bergerak, menahan nafas, hanya mengamati. Nafasnya pelan, tubuhnya rendah di balik batu. Berapa banyak yang keluar? Sekitar ratusan bocah, dan masih bertambah. Mereka hanyalah iblis biasa, tapi aura mereka sangat kuat, bocah. Apa mereka mencari gua itu? Ya, sepertinya begitu. Energi sisa dari Arumi menarik mereka. 5 sosok besar muncul di antara pasukan itu. Mereka lebih tinggi dari yang lain. Kulitnya hitam legam, urat-uratnya berkilau merah membara, dan mata yang berputar seperti bara api neraka. Tinggi mereka sekitar 4 meter. Ototnya tebal, senjata besar seperti kampak energi di tangannya. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak pijar di tanah. Tanah langsung meleleh sedikit di bawah kakinya. Kita akhirnya menemukannya. Sumber buatan dunia. Ini lumayan besar. Kirata, jangan serakah. Tempat ini luas. Sumber intinya cukup untuk semuanya. Tidak perlu berebut. Suara mereka seperti besi yang diseret, menciptakan getaran yang membuat telinga berdarah. Suara itu bergema, membuat para iblis kecil mundur memberi jalan. Jangan gegabah, bocah. Salah satunya lebih kuat dari Arumi. Ya, aku tahu. Tapi mengapa para iblis di sini jauh lebih kuat? Karena ini pusatnya. Disinilah awal mulanya. Bahkan Dajjal ataupun Duset sekalipun, mereka bukanlah ada di puncak. Di sini mungkin ada ratusan yang setara dengan mereka. Tori terdiam, matanya memandangi puncak portal yang berputar seperti pusaran neraka. Pusaran itu semakin cepat, mengeluarkan suara yang konstan. Aku mengerti, Troy. Baiklah, aku akan menunggu. Tunggulah sampai portal itu kosong, baru kita akan masuk. Kira-kira berapa lama lagi, Troy? Tunggu saja, jangan bawel, bocah. Mereka menunggu dalam diam, hanya suara iblis yang menjauh dan letupan energi di udara yang tersisa. Para iblis itu berpencar ke arah reruntuhan, mencari sisa energi. Langkah mereka meninggalkan jejak abu. Ketika para komandan iblis telah berpencar bersama pasukan mereka, portal itu mulai bergetar, terbuka tanpa penjaga. Cahaya ungu di dalamnya berputar cepat, seolah menelan ruang itu sendiri. Tapi portal tetap stabil, tanpa fluktuasi besar. Tori menatapnya, menarik nafas panjang, nafasnya dalam, dan mempersiapkan tubuhnya. Baiklah, saatnya pergi. Ia melesat, menerobos pusaran energi.
Kecepatannya tinggi, meninggalkan jejak debu di belakang. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berputar. Tekanan spiritual menghantam tubuhnya seperti gunung yang menimpa. Tekanan itu datang dari segala arah dan menekan tulang dan ototnya. Energi iblisnya terlalu kuat. Bocah, biarkan aku yang ambil alih. Kalau tidak, tubuhmu akan hancur. Lakukan, Troy. Dalam sekejap, tubuh Tori diselimuti kabut hitam pekat. Kabut itu tebal, menutupi seluruh tubuh seperti armor. Pupil matanya berubah menjadi merah, dan Troy kini mengambil alih sepenuhnya. Aura iblis yang murni mengalir deras di setiap pori-porinya, membentuk sayap energi di punggungnya. Sayap itu berukuran 2 meter, bergerigi dan bergetar dengan energi. Energi iblis yang sangat melimpah. Ini menyenangkan. Sekarang, kemana aku harus? Suara berat dan tajam muncul di belakangnya. Suara itu seperti pisau energi yang memotong udara. Troy menoleh dan sosok tinggi besar berdiri di sana. Sosok itu muncul tiba-tiba tanpa tanda aura sebelumnya. Kulitnya gelap seperti arang yang membara. Matanya merah menyala seperti bara yang hidup. Sayap-sayap tajam menjuntai dari punggungnya, meneteskan darah hitam. Di sekelilingnya berdiri 3 manusia yang sudah terkontaminasi. Kulit mereka retak, uratnya menonjol, mata mereka kosong seperti manusia boneka. Mereka berdiri diam. Apa yang kau cari, iblis kecil? Siapa mastermu? Suara itu dalam seperti logam yang dipukul palu neraka. Udara di sekeliling mereka langsung membeku dalam tekanan yang mematikan. Tekanan itu membuat kabut di tubuh Troy bergetar. Troy tidak bergerak, matanya menyipit perlahan, pupilnya mengecil. Di dalam pikirannya, alarm insting berbunyi keras. Troy bicara dalam hatinya. Sial, kapan dia muncul? Aku bahkan tidak merasakan auranya. Dia adalah komandan iblis Sika, pemburu dimensi legendaris, penjagal dunia yang namanya ditakuti bahkan di kalangan para komandan iblis. Dan kini, di tengah pusaran neraka yang berdenyut, Troy justru akan menghadapi rintangan di awal. Apa yang akan Troy lakukan? Langit di atas daratan iblis berwarna merah tua, seperti daging yang baru disayat. Awan tebal bergulung lambat, diselingi kilatan petir hitam yang menyambar setiap beberapa menit. Asap hitam bergulung dari kawah-kawah besar di kejauhan, mengeluarkan bau belerang dan darah terbakar yang menempel di udara. Kawah-kawah itu berdiameter ratusan meter, apinya retak dengan lava hitam yang mendidih di dasar. Tanah di sekitar jurang berbatu kasar, penuh tulang-tulang iblis dan manusia yang bercampur. Beberapa masih menempel sisa daging kering. Angin panas bertiup kencang, membuat debu dan abu yang menempel di kulit dan pakaian. Troy berdiri di tepi jurang. Tubuhnya masih dikelilingi sisa energi iblis berwarna ungu pekat yang berputar lambat seperti kabut yang tebal. Kabut itu menempel di armor energinya, berdenyut sinkron dengan detak jantungnya. Nafasnya berat, kulitnya berdenyut karena tubuhnya masih menyesuaikan diri dengan energi iblis yang begitu padat. Setiap hembusan nafas mengeluarkan asap ungu kecil dari mulutnya. Otot-ototnya tegang, urat di lengan menonjol karena aliran energi yang belum stabil sepenuhnya. Tori berbicara dalam kesadaran spiritualnya. Troy, siapa sosok itu? Sial, mana aku tahu bocah? Di belakangnya berdiri seorang wanita tinggi dengan kulit hitam merah tua. Rambutnya seperti api hitam menjalar sampai ke pinggang, bergoyang karena angin panas. Matanya berwarna kuning menyala, pupilnya vertikal seperti reptil, dan setiap langkahnya menimbulkan percikan energi hitam di tanah yang langsung membakar. Tubuhnya berotot tebal, armor tulang hitam menutupi dada dan bahu. Sayap kecil energi hitam bergetar di punggungnya. 3 bawahan manusia terkontaminasi berdiri di belakangnya. Hei, iblis kecil, katakan, siapa mastermu? Jangan membuatku mengulanginya sekali lagi. Suara Sika bergema di jurang. Tekanan auranya menekan kabut di tubuh Troy, membuatnya beriak. Bawahan Sika tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan nafas yang tersengal. Troy berusaha tetap tenang.
tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya masih menyesuaikan diri dengan energi baru itu. Otot lengan kanannya berkedut karena energi aliran iblis yang berlebihan. Aku dari medan perang pusat. Masterku telah terbunuh. Sika tertawa serak seperti logam yang digesek. Benarkah? Sungguh keberuntunganku. Bagaimana jika aku menjadi mastermu sekarang? Kau tidak akan rugi. Ia melangkah lebih dekat, matanya menatap tajam dari atas hingga ke bawah. Langkah Sika membuat tanah retakan kecil. Energi hitam meninggalkan jejak gosong. Jarak mereka kini hanya 3 meter. Tekanan aura semakin kuat, membuat udara terasa lebih berat. Tori berbicara dalam kesadaran spiritualnya. Nadanya mendesak, tapi terkendali. Troy, terima saja tawarannya. Kita mungkin bisa sambil mencari informasi lebih lanjut. Sial, aku ini dewa iblis. Bagaimana mungkin aku tunduk di bawah iblis jangkung seperti dia? Kita tidak punya pilihan, Troy. Bertahanlah dulu. Cih, sialan. Tapi iblis jangkung itu terlihat kuat. Baiklah, kali ini aku akan menahan diri. Troy menarik nafas dalam, dadanya naik turun, kemudian menatap Sika secara langsung. Namaku adalah Troy. Terima kasih telah peduli pada iblis kecil ini. Dengan senang hati, aku akan ikut denganmu, Master. Sika tersenyum lebar, memperlihatkan gigi runcingnya yang tajam dan hitam. Senyumnya melebar hingga ke telinga, membuat wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Bagus. Troy, nama yang manis. Baiklah, sekarang ikutlah denganku. Sika berbalik, jubah hitamnya berkibar karena angin yang panas. Troy mengikuti dari belakang, langkahnya menyesuaikan ritme Sika. Dari jauh, suara ledakan samar terdengar. Entah itu dari medan perang atau ritual iblis lain, getarannya menjalar ke tanah jurang. Master, kemana kita akan pergi sekarang? Ke kota, markasku ada di sana. Kau akan terbiasa nanti. Kota ini ternyata cukup besar. Cukup untuk ribuan iblis. Dulunya ini adalah milik manusia. Sekarang kami kuasai sepenuhnya. Apakah kau belum pernah kemari? Aku telah lama di medan perang utama, Master. Sangat menyedihkan. Mulai sekarang hidupmu akan sedikit lebih tenang. Mereka berjalan menuruni bukit hitam yang penuh tulang-tulang berserakan. Tulang manusia dan iblis bercampur. Beberapa masih utuh dengan armor yang rusak. Bukit itu miring curam, permukaannya licin karena abu, membuat langkahnya harus berhati-hati. Di bawah, kota terlihat samar melalui kabut ungu, bangunan tinggi retak dengan lampu energi merah di puncaknya. Apakah ada banyak komandan seperti Master di kota ini? Beberapa, tapi kami saling bersaing untuk wilayah dan sumber daya energi. Mereka terus menuruni. Angin semakin kencang dan membawa bau darah segar di kota tersebut. Kabut pekat menutupi separuh kota itu, tebal seperti asap dari kebakaran besar, mengurangi visibilitas hingga 50 meter. Bangunan-bangunan tinggi retak, beberapa masih berasap dari ledakan sebelum-sebelumnya. Dinding beton pecah dengan urat energi hitam menjalar seperti pembuluh darah. Jalanan dipenuhi darah kering yang mengering menjadi kerak hitam, dan mayat manusia yang sudah berubah warna abu-abu. Beberapa masih memegang senjata yang rusak. Di beberapa sudut, api biru menyala tanpa bahan bakar. Tinggi 1 meter, memanaskan udara lokal hingga 40 derajat. Suara geraman iblis dan jeritan samar terdengar dari ganggang sempit. Troy menatap sekeliling dengan hati-hati. Mata merahnya memindai setiap sudut, mencatat posisi penjaga dan jalur keluar. Ini dulunya pasti kota besar, ucapnya dengan lirih. Itu benar. Dulunya ini adalah salah satu pusat kota manusia. Beberapa iblis melintas, tubuh mereka bervariasi. Ada yang bertanduk melengkung panjang, ada yang setengah manusia dengan lengan ekstra. Bahkan
ada yang berjalan 4 kaki dengan cakar yang besar. Kecepatan mereka gesit, beberapa melompat antar bangunan. Di antara mereka terlihat manusia yang sudah berubah sebagian. Kulitnya abu-abu retak, mata mereka kosong, tapi masih berpakaian seperti manusia biasa dengan seragam yang rusak. Mereka membawa barang atau membersihkan jalanan. Mereka memandang Troy seolah melihat daging segar. Mata mereka berkedip sinkron, beberapa mendesis dengan pelan. Mereka semuanya adalah manusia terkontaminasi. Kenapa wujud mereka terlihat seperti itu? Sepertinya kau hanya dikurung oleh mastermu sebelumnya. Hal semacam ini saja kau tidak tahu. Tidak semua manusia bisa mempertahankan tubuh fisik mereka saat terkontaminasi. Maaf Master, aku memang tidak tahu apa-apa. Kau akan tahu lebih banyak di sini. Jadi berbaurlah. Sika memanggil 3 bawahannya. Kalian bertiga, Begul, Leguk, Cipret, kembalilah ke markas. Bawa Troy bersama kalian. Buset, benarkah nama mereka begitu? Jangan-jangan namaku juga akan diganti menjadi Kopet, ucap Troy dalam hatinya. 3 sosok maju. Begul, tubuh besar dengan otot yang tebal, wajahnya seperti terbakar dengan bekas luka yang merah, tingginya 2 meter. Lalu Leguk, kurus dengan tulang yang menonjol, matanya cekung, tubuhnya penuh luka lama dan masih bernanah. Cipret, kecil dan gesit, tinggi 1,5 meter dengan 2 pedang di punggungnya. Baik Master, akan kami lakukan. Ayo kita pergi. Urusnya baik-baik. Aku ada urusan lain. Sika melangkah pergi, meninggalkan jejak api hitam di tanah yang mendesis selama beberapa detik. Begul menatap Troy dari atas ke bawah. Aura Chaos Order ke-6 terasa di tubuhnya. Hei, orang baru ya, jangan terlalu banyak bicara di sini. Itu benar, dengarkan baik-baik. Jadi bawahan Komandan Iblis bukanlah hal yang baik. Salah langkah sedikit, kau akan mati. Kita ini bukanlah bawahan, kita hanyalah ternak. Troy mengerutkan kening dan alisnya naik sedikit. Ternak? Maksudnya apa? Kita hanya akan dikirim ke arena, bertarung, dijadikan taruhan. Jika menang, Master akan senang. Tapi jika kalah, itu artinya kita akan mati. Atau lebih buruk dari itu, dijadikan sumber energi. Dengan cara itu, kita seperti disiksa antara mati dan hidup. Apaan arena duel itu? Bukan sembarangan arena duel, tapi tempat kita bertarung sampai mati. Mereka berjalan menelusuri jalan utama, lebar 10 meter, penuh stand pedagang, dan di kanan kiri ada beberapa pedagang menjual potongan daging dalam keranjang besi, senjata dari tulang yang biasa tajam, dan cairan merah dalam botol kaca retak yang bergelembung. Kau lihat itu adalah koin iblis. Di sini juga melakukan transaksi menggunakan alat uang seperti di dunia manusia. Ya, walaupun ide itu muncul dari kita para manusia. Sepertinya di sini cukup menarik. Menarik? Kau baru saja tiba. Kau akan tahu nanti keganasan tempat ini. Jika kau sudah tahu semengerikan apa tempat ini dan masih bilang menarik, jelas kau pasti psikopat. Tidak perlu menakuti yang tidak perlu, Cipret. Dia akan menjadi rekan kita. Tidak masalah. Justru aku terima kasih dengan informasinya. Sepertinya orang yang menarik, Troy. Mereka melangkah masuk di kawasan barat kota, di mana bangunan-bangunan runtuh dijadikan tempat tinggal para iblis kasta terendah. Gua buatan dari reruntuhan, pintu dari besi berkarat, aroma busuk bercampur belerang menyengat hidung. Dari tumpukan sampah organik di sudut-sudut ruangan. Kau harus cepat beradaptasi. Jika tidak, kau akan mati lebih cepat. Aku akan mengingatnya. Ceritakan lebih banyak tentang Master Sika. Master itu kuat. Setidaknya berada di Chaos Order ke-7 menengah. Jika disamakan dengan manusia, saingannya Mogot sama kuatnya. Mereka sering berselisih, dan kita yang menjadi alatnya. Saat Master naik tingkat menjadi Jenderal Iblis, kita pasti
juga akan mendapatkan sedikit pengaruh. Tapi kembali lagi, apakah kau bisa bertahan hidup sampai saat itu tiba? Banyak orang baru telah mati, tidak bisa bertahan kurang dari sebulan. Roy tidak menjawab, matanya tetap awas, mengamati semua seperti seorang prajurit yang sedang memetakan musuh, menghitung jumlah iblis di jalan, jenis senjata, dan titik lemah bangunan. Sama sekali ia tidak melewatkan informasi sekecil apapun. Markas Sika berada di dalam sebuah gua besar yang dulunya adalah jalanan bawah tanah. Panjang 100 meter, lebar 50. Pilar-pilar beton sudah berubah menjadi batu iblis berwarna merah pekat. Permukaan kasar dengan urat hitam berdenyut. Di langit-langitnya melayang simbol hitam berputar yang terus memancarkan cahaya ungu. Berdiameter 2 meter, berotasi lambat. Lantai gua beton retak, ditutupi tikar anyaman dari serat iblis. Beberapa peti, senjata besi di sudut berisi kampak tulang, dan beberapa pedang energi. Begul membuka pintu logam besar, tebal 10 cm dengan grendel energi. Udara panas dan lembab langsung menyelimuti. Suhu 35 derajat, bau keringat dan darah lama. Api kecil di tengah markas dibuat dari lelehan darah dari mangkuk besi, nyala biru tanpa asap. Kau bisa beristirahat di sini, jangan banyak tanya lagi. Roy duduk di pojok ruangan pada tikar anyaman, menatap api kecil yang berdenyut. Leguk duduk sambil menekan luka di dadanya dengan kain kotor. Cipret sibuk bermain dengan potongan tengkorak kecil, memutarnya dengan jarinya. Berapa lama kalian ada di sini? 2 tahun. Sebelumnya, aku ikut master lain, tapi Master Sika ambil alih karena menang suatu taruhan. Tidak ada yang benar-benar bertahan lama di sini. Begul yang paling lama. Bahkan sebelumnya, kita saling bermusuhan di arena. Sudah menjadi biasa, kita berpindah-pindah master. Tiba-tiba, pintu besi markas hancur berantakan. Potongan logam terbang ke dalam. Api menyembur dari tepi. Sika masuk dengan wajah murka. Matanya menyala seperti bara. Aura marah membuat simbol di langit-langit berputar lebih cepat. Kurang ajar, beraninya mogok mempermainkanku. Begul langsung berlutut, kepalanya menunduk ke lantai. Oh, ada apa, Master? Cih, perselisihan kecil, tapi tidak akan aku biarkan. Besok kalian semuanya akan ikut duel di arena. Kita harus menang. Akan aku balas penghinaan ini. Leguk menunduk, wajahnya pucat abu-abu, tangannya gemetar, dan ia berbicara secara lirih. Sial, kita akan bertarung lagi. Memangnya kenapa kalau bertarung? Itu artinya kita bisa mati kapan saja. Dan kau masih tanya kenapa? Kau akan tahu besok, Troy, jika kau masih hidup. Siapa yang akan menjadi lawan kita? Bukankah sudah jelas, itu adalah bawahan Mogot? Aku rasa kali ini akan sedikit sulit. Sika berdiri di ambang pintu, menatap mereka satu persatu. Tangannya mengepal tombak energi. Istirahatlah malam ini. Besok kalian akan bekerja keras. Jangan mengecewakanku. Baik, Master. Ia berbalik dan pergi. Jubahnya berputar, meninggalkan percikan api hitam di lantai yang padam perlahan. Ruangan kembali hening. Hanya suara api dan nafas berat mereka yang tersisa. Roy, hati-hatilah. Jangan bertindak gegabah. Sebentar lagi, aku mungkin sudah terbiasa dengan energi iblis di sini. Aku tahu bocah, tapi jangan terburu-buru untuk mengambil alih. Aku masih belum apa-apa. Setidaknya, tunggu aku bertarung beberapa ronde. Roy, lakukanlah. Gunakan duel ini untuk mencari informasi. Dan jangan berlebihan untuk bertarung. Jika kau terlihat menonjol, itu akan merepotkan. Ruang gerak kita mungkin akan terbatas. Kau bawel saja bocah. Lihat saja nanti. Malam sebelum pertarungan, 4 orang duduk di dalam ruangan batu yang lembab. Dinding gua basah karena tetesan cairan hitam dari sebuah retakan. Asap merah samar melingkar dari celah-celah gua dengan bau logam yang panas. Begul duduk di sudut, mengasah belatnya dengan batu obsidian yang mengeluarkan suara yang tajam.
Belati tulang panjang 30 cm bergesek tajam, leguk menunduk, batuk keras hingga darah menetes dari tangannya. Cipret tertawa pelan, terlalu keras untuk dianggap santai, terlalu gugup untuk disebut tenang. Sementara itu, Troy hanya memandangi mereka satu persatu tanpa bicara. Besok pagi, mungkin kita semua akan menjadi abu di lantai arena. Semoga kita beruntung. Jangan banyak bicara yang tidak-tidak, Cipret. Jika kau ingin mati, maka matilah sendiri, Cipret. Santai, santai. Aku hanya buat suasana tidak tegang saja. Berapa kali duel seperti itu akan terjadi? Setidaknya setiap bulan, jika suka membuat taruhan yang besar. Aku hampir mati 2 kali bulan lalu, tapi aku masih beruntung. Tapi aku masih belum pulih dengan benar. Aku 1 kali, tubuhku hampir saja terbelah. Untungnya aku selamat saat itu. Troy menatap langit gua. Awan merah bergerak perlahan, seperti darah yang mengalir dari retakan. Ia mengepalkan tangan dan uratnya terlihat menonjol. Bocah, sepertinya ini akan merepotkan. Bukankah kau ingin beraksi kali ini, Troy? Ya, itu benar. Tapi aku punya firasat yang buruk, bocah, bahwa aku hanya akan jadi ayam petarung. Apalagi yang kau harapkan, Troy? Ikuti saja peranmu itu. Keesokan harinya, langit warna merah tua, petir hitam menyambar di balik kabut setiap menit. Suara petir itu meninggalkan jejak hitam di udara. Sika berjalan di depan bawahannya, membawa obor berapi ungu yang menyala tinggi 2 meter. Mereka memasuki arena batu raksasa, bentuknya menyerupai kubah, berdiameter 200 meter. Dinding batu hitam tebal 10 meter, penuh dengan ukiran iblis dan simbol darah yang berdenyut. Tribun penonton dari batu bertingkat, penuh ribuan makhluk iblis berbagai ukuran. Sorakan mereka seperti gemuruh petir yang konstan. Lantai arena pasir abu hitam bercampur darah kering, berdiameter 100 meter untuk pertarungan. Di sisi lain arena, Mogot berdiri di atas singgasana tengkorak setinggi 5 meter. Tubuhnya raksasa dengan otot yang tebal, sayapnya menutupi separuh langit tribun. Tawa kerasnya bergema. Akhirnya kau datang juga, Sika. Aku hampir bosan menunggu. Aku kira kau yang tidak datang, pengecut. Pengecut. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pecundang. Siapa takut? Betul, bersiaplah. Bob, oi Master. Pintu baja di sisi timur terbuka dengan suara bergerit. Asap hitam menyembur dan Gepeng, manusia iblis berkulit sawo matang, melangkah maju. Tingginya 3 meter, pisau tajam di lengannya. Arena bergetar dari sorakan para makhluk iblis yang semakin menggelegar. Tangan mereka memukul tribun. Gepeng melangkah maju. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cairan hitam kental yang mendesis di pasir. Belatu menggeliat di dadanya, matanya merah menyala, tangannya berubah menjadi pisau tulang panjang 1 meter. Begul maju perlahan, tubuhnya bergetar, kulitnya menghitam, urat-uratnya menonjol seperti akar pohon yang tebal. Matanya memancarkan cahaya biru, armor infeksi menutupi dadanya. Mereka berdua berhenti di tengah arena, jaraknya 5 meter. Hening sesaat, hanya sorak-sorak yang samar terdengar. Dentuman pertama terdengar saat mereka saling baku hantam. Begul terpental keras, menabrak batu besar di tepi arena. Pasir bertebangan, namun ia segera berdiri, mengeluarkan napas panjang, lalu berlari kembali dengan kecepatan tinggi. Ayo Begul, hajar dia! Bunuh dia! Begul menendang tanah. Ledakan energi gelap muncul dari kakinya dengan tendangan menghantam dada Gepeng. Namun Gepeng hanya tertawa
suaranya serak. Tulang-tulang di tanah mulai bergetar. Ia bangkit membentuk puluhan tombak iblis panjang 1 meter yang melayang mengelilingi Begul, berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Rasakan ini. Tombak-tombak itu langsung menghujam serentak. Begul menjerit. Ia memercikan darah dari lengan dan kakinya, tapi dari tangan kanannya pedang muncul dan memukul tombak-tombak itu hingga hancur berkeping-keping. Sorakan dari penonton menggema sekali lagi. Ribuan suara bercampur. Begul berlutut sebentar. Nafasnya tersengal, bergetar dengan aura hitam yang pekat. Aku harus selesaikan ini sekarang. Ia melompat ke udara setinggi puluhan meter, berputar cepat. Suara desing terdengar tajam dan dalam sekejap menebas secara horizontal. Kepala Gepeng langsung terlepas, berguling di pasir. Tubuhnya jatuh, tergeletak tanpa kepala. Arena meledak oleh sorakan. Para iblis memukul tribun. Sika tertawa keras, memukul tombaknya ke tanah. Bagus, begitulah caranya menyambut. Kerja bagus, Begul. Terima kasih, Master. Aku selamat kali ini, batin Begul dalam hati. Namun, di atas singgasana, Mogot tidak tersenyum. Matanya menyipit, sedikit marah, tangannya mengepal. Ia menoleh ke sisi kanan. Jangan senang dulu, Sika. Yang terpenting, aku mendapatkan poin pertama. Kali ini aku akan bungkam wajah sombongmu itu. Petarung selanjutnya. Suara gong berdentum 3 kali. Tanah bergetar ringan. Dari sisi utara arena, pintu terbuka. Garo melangkah masuk, berotot tebal dengan mata kuning menyala. Auranya membuat penonton mundur beberapa langkah dari tribun terdepan. Cipret maju perlahan dari sisi selatan. Ia memutar cambuknya yang berkilauan hitam. Senjata dari energi iblis panjang 3 meter mengeluarkan bunyi mendesis setiap kali menyentuh udara. Hei, sangat disayangkan kau harus berhadapan denganku. Garo tidak menjawab. Ia hanya mendengus. Nafasnya seperti raungan hewan buas. Lalu pertarungan dimulai. Cipret melesat secepat kilat. Cambuknya berputar membentuk lingkaran cahaya. Setiap hentakan cambukan menimbulkan luka berdarah di lengan dan dada Garo. Darah hitam langsung menetes. Garo menahan sakit. Darah menetes ke pasir hitam. Tapi matanya tiba-tiba berkilau merah. Auranya meledak. Transformasi bes diaktifkan. Akhirnya, tunjukkan taringmu, Garo. Tubuh Garo membesar hingga 4 meter. Otot-ototnya menegang. Bulu hitam tebal menutupi tubuhnya sepenuhnya. Dalam hitungan detik, ia menjadi manusia beruang raksasa. Cakarnya panjang 50 cm. Arena berguncang hebat ketika ia meraung. Suara itu menggema sampai ke langit neraka. Cipret langsung tertegun sejenak. Matanya melebar, lalu berusaha berlari mundur, menyerang dari jarak jauh dengan cambuk panjangnya. Namun, Garo melompat dengan kecepatan tinggi. Tanah retak saat mendarat dan menangkap Cipret dengan satu tangan besar. Jarinya meremas tubuh Cipret. Tunggu dulu. Garo kemudian meraung. Setelah merobek tubuh Cipret menjadi 2 bagian dari pinggang. Darah berhamburan di pasir. Organ hitam tumpah. Bagian atas tubuh Cipret terbang, jatuh dengan jeritan terakhir. Sika berdiri dari kursi. Wajahnya merah padam. Auranya marah bergetar. Curang, itu transformasi base tingkat tinggi. Tidak ada aturan yang membolehkan itu. Tidak ada aturan yang melarangnya juga. Bukankah begitu, Sika? Kau sengaja menyembunyikan kemampuannya itu, bukan? Informasi adalah senjata, Sika. Tawa Mogot bergema. Penalan amarah Sika
ia hanya bisa mengepalkan tombaknya dengan geram. Urat di tangannya menonjol. Garo masih berdiri di tengah arena. Nafasnya berat, cakarnya meneteskan darah hangat. Bukan hanya darah cipret, tapi juga miliknya sendiri dari luka cambuk. Sorakan penonton terdengar liar, seperti ribuan suara haus darah dan memukul tribun. Baiklah, pertarungan berikutnya. Garo akan melawan lagi. Bagaimana dengan itu? Apakah kau berani, Sika? Jangan sombong, Mogot. Jangan menyesal dengan keputusanmu. Apakah kau takut, Sika? Hah? Siapa yang takut? Sika menunjuk ke arah Bleguk. Wajahnya tegang dan alisnya berkerut. Bleguk, sekarang giliranmu. Master, lukaku masih kambuh lagi. Bleguk ditampar hingga terpental. Sial, dasar pecundang. Sika menarik nafas dalam, menatap ke arah Troy. Matanya menyipit dan menghitung. Bleguk memang belum sembuh benar. Garo pasti sudah kelelahan. Aku rasa anak ini mungkin saja bisa menang. Ucap Sika dalam hatinya. Troy, pergilah. Jika kau mati, maka bawalah ia mati bersamamu. Baik, Master. Troy mengumpat dalam hatinya. Sial, kurang ajar. Apa si jangkung itu memintaku untuk mati? Langkah Troy bergema di arena. Tenang tapi berat. Setiap langkahnya membuat debu berterbangan. Matanya memancarkan cahaya merah redup. Namun tubuhnya sangat rileks. Garo mengaum keras dan langsung menerjang. Cakar kanannya menghantam Troy dengan kekuatan penuh. Gelombang kejut menghantam dinding arena dan pasir membumbung tinggi 10 meter. Begul menjerit dengan panik dari pinggiran tribun. Dasar bodoh, Troy menahan serangan itu secara langsung. Apa dia ingin cepat mati? Debu menutupi pandangan semua orang, tebal seperti kabut. Beberapa detik kemudian, debu itu mengendap perlahan. Troy masih berdiri tegak, tangannya tergores luka dangkal, dari hitam tipis, tapi tidak ada luka serius, dan posturnya tetap stabil. Sialan, sekarang giliranku. Oh, kau menahan pukulanku. Kenapa? Apa kau pikir tadi itu luar biasa? Tori berbicara dalam pikirannya, suaranya seperti gema yang lembut. Gunakan setengah kekuatan naga Troy, jangan gunakan energi iblismu. Mereka bisa mencurigai kita jika kau menggunakan energi iblis. Itu merepotkan sekali, bocah. Troy kemudian menatap musuhnya. Baiklah, sekarang saatnya aku membalas. Urat-urat hitam muncul di leher dan tangannya. Sisik-sisik hitam merambat di bahu dan lengan. Matanya menyala merah terang dan dua sayap hitam tipis muncul samar di punggungnya. Udara langsung bergetar ringan dari aura campuran. Sika langsung terkejut. Wah, ini baru menarik. Apa ini? Keturunan naga? Lihat baik-baik, Mogot. Aku sudah bilang kau akan menyesal. Garo meraung dan menyerang sekali lagi. Kali ini jauh lebih cepat, lebih buas. Cakar dan taringnya menghantam udara dengan suara yang menggelegar. Troy menangkis semuanya dengan cakar naga. Setiap benturan menghasilkan ledakan kecil yang mengguncang tanah. Arena berubah menjadi badai pasir hitam. Asap, debu, dan darah bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada sejarahnya. Beruang menang melawan naga. Mati saja kau. Troy menghantam perut Garo dengan tinju penuh energi. Suara tulang patah terdengar jelas. Tubuh Garo terangkat dari tanah 2 meter. Garo meraung satu kali lagi dan mengayunkan cakar kanan besar. Troy menunduk, menyalakan energi merah di tangan kanan, lalu menebas ke arah atas dari bawah. Aku menyerah! Tubuh Garo langsung terbelah dua dari perut hingga kepala. Tebasan vertikal sempurna, darah panas menyembur ke udara, membentuk hujan merah yang jatuh ke pasir.
Arena terdiam beberapa detik. Lalu, sorakan dan tawa iblis meledak dengan keras. Sika tertawa puas sambil menunjuk ke arah Mogot. Troy memang luar biasa. Kok kalah Mogot? Serahkan taruhannya. Mogot menggertakkan gigi, wajahnya mengeras, auranya marah dan bergetar. Nikmatilah kemenanganmu. Besok akan aku ambil kembali. Jangan lari kau, Sika. Ia berbalik, meninggalkan singgasana dengan amarah yang nyaris meledak. Sayapnya mengepak dengan keras. Aku tidak akan kemana-mana. Aku sangat puas. Aku sangat puas. Sika menatap para bawahannya, terutama Troy. Kau sungguh mengagumkan, Troy. Aku tidak tahu jika kau memiliki sumber energi naga. Sekarang kita kembali. Mereka kembali, tapi Troy tahu bahwa setelah itu ia akan menjadi pohon uang. Pertarungan tanpa henti menantinya. Malam setelah kemenangan atas Garo, di markas Sika malam itu berubah menjadi tempat pesta besar. Di tengah ruangan luas yang berdinding batu hitam, api unggun dari bambu iblis menyala biru terang, menari liar dan memantulkan bayangan ke wajah para prajurit. Asap hitam pekat naik ke langit-langit gua, berputar pelan sebelum lenyap di rongga udara. Tumpukan koin iblis sekitar 1.200 keping hitam berdenyut pelan seperti memiliki nadi sendiri, tersusun rapi di atas peti besi yang terbuka. Di sekitarnya, beberapa iblis bawahannya tertawa sambil menenggak alkohol energi dari tempurung batu. Sementara aroma daging panggang memenuhi udara, bercampur dengan bau logam darah dan asap arang iblis. Sika duduk di atas kursi tulang besar, kakinya disilangkan, sikapnya arogan seperti raja kecil. Tombak perangnya bersandar di samping, ujungnya masih meneteskan darah segar dari pertarungan. Matanya menyala kuning dengan terang. Sika menepuk meja keras-keras hingga mangkuk logam itu bergetar. Troy, kau lihat ini, 1.200 koin dalam satu hari. Mogot pasti lagi gigit jari di markasnya. Troy hanya duduk di bangku besi di sebelahnya, hanya menunduk tenang. Suara api yang berderak menjadi satu-satunya pengisi jendela. Itu hanyalah keberuntungan, Master. Begul, salah satu bawahan Sika, berbadan besar kekar, menyeringai dengan lebar. Keberuntungan, kau terlalu merendah, Troy. Jelas-jelas kau itu kuat. Di sisi lain, Blekuk yang masih pucat akibat luka sebelumnya menangguk ramuan penyembuh dari botol hitam. Kami sungguh tidak menyangka bahwa kau memiliki keturunan naga. Itu sungguh langka. Sika memukul paha sambil tertawa keras. Aku sangat beruntung mendapatkanmu, Troy. Jadi mulai besok, kau akan ikut setiap duel, setiap arena, di setiap kota. Kau adalah pohon uangku sekarang. Troy diam sejenak, pandangannya kosong, menatap kobaran api biru di depannya. Siap, Master. Namun, di dalam hatinya, ia mengumpat dengan tajam. Pohon uang gundulmu, lihat saja nanti. Kalau aku punya waktu, akan aku balas kau jangkung. Kemudian, 2 minggu setelahnya, nama Troy menyebar dengan cepat seperti badai di seluruh dunia iblis bawah. Setiap arena, mulai dari distrik selatan hingga pasar gelap, semua membicarakan satu nama, Troy, petarung baru milik Sika yang belum pernah terkalahkan. Di arena distrik selatan, Troy melawan Gregor. Lampu kristal biru menyala di langit-langit arena batu. Sorakan ribuan penonton iblis bergema dengan keras. Kepala Gregor terbang tinggi sebelum Troy menyayatnya. Darahnya menyembur seperti hujan merah. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Bagus, bagus sekali, Troy. Sekali lagi. Troy hanya menatap tubuh lawannya yang hancur. Wajahnya tetap dingin. Kemudian, di arena pasar hitam, Troy melawan 2 bersaudara. Arena itu sempit, dikelilingi para penjudi yang berseragam hitam. 2 tubuh iblis terbelah horizontal, darah bercampur debu, cipratannya menodai dinding batu.
Para penonton langsung berteriak histeris. Troy! 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 Troy hanya berjalan keluar ke arena tanpa ekspresi. Lalu, di arena bawah tanah pusat, Troy bertarung melawan Volga. Pertarungan berlangsung brutal. Palu besar milik Volga menghantam lantai, menghasilkan getaran yang keras. Batu langsung pecah dan debu membumbung dengan tinggi. Tidak. Cakar naga Troy menembus dada Volga. Tubuh raksasa itu roboh, palunya hancur menjadi serpihan. Sika berteriak dari kursi kehormatan, suaranya menggelegar, menembus bising penonton. Aku sungguh kaya, 600 koin lagi. Troy berdiri di tengah arena, nafasnya tenang, mata merahnya perlahan meredup. Ia tahu setiap kemenangan membuat Sika semakin serakah. Lalu, dalam beberapa malam kemudian, di markas utama, ruangan Sika dipenuhi cahaya dari tumpukan 7.400 koin iblis. Energinya berdenyut dan menggetarkan udara. Sika duduk di singgasananya, memandangi koin-koin itu seperti menatap harta karun surgawi. Besok kita akan keserang Jenderal Forgat. Aku akan naik tingkat, satu langkah lagi. Aku pasti akan menjadi jenderal. Troy berdiri tegak di depan meja batu. Baik, Master. Sika berdiri, bahunya bergetar karena bersemangat. Aku akan mendapatkan hadiah dariku nanti, Troy. Terima kasih atas kemurahan hatinya, Master. Namun, dalam pikirannya, kata hadiah itu berarti beban baru. Ia tahu betul, tempat itu tidak ada yang benar-benar gratis. Lalu sementara itu, di Gunung Tengkorak, gerbang Chaos. Gunung Tengkorak menjulang seperti raksasa hitam di tengah padang abu. Batu-batu tajam menonjol dari lerengnya, dan puncaknya menembus langit merah yang berputar seperti pusaran darah. Petir hitam menyambar dari awan di atas, setiap kali memantulkan kilatan di gerbang raksasa dari tulang iblis setinggi 50 meter. Dua penjaga berdiri di depan gerbang, dua komandan iblis Chaos Order ke-7 puncak. Tubuh mereka sebesar menara, kulitnya mengeras seperti baja. Mata mereka menyala merah, menyipit tajam ke arah setiap tamu yang datang. Troy berdiri di belakang Sika dan para pengikutnya. Udara di sekitar begitu pekat oleh energi iblis murni, sampai paru-parunya terasa berat. Ia harus mengatur nafas dalam-dalam, sementara kulitnya perlahan berubah gelap karena tekanan energi. Apa yang kalian lakukan? Aku ingin bertemu Tuan Jenderal Forgat. Kedua penjaga saling menatap, lalu gerbang tulang itu berdiri terbuka. Suara beratnya bergema hingga dari dasar lembah. Begitu mereka masuk, udara berubah lebih panas dan berat. Gua di dalam gua gunung itu begitu besar, diameternya hampir 1 kilometer. Dindingnya terbuat dari batu hitam yang mengeluarkan uap panas merah. Dan di langit-langit, ribuan kristal hitam berdenyut seperti jantungnya hidup. Di tengah ruangan, terdapat kolam hitam mendidih. Permukaannya seperti cairan tar yang bergerak sendiri. Di atas kolam itu duduk sosok besar setinggi 10 meter, Jenderal Forgat. Ia memiliki 4 lengan, 2 sayap api hitam yang terus menyala, dan wajah menyeramkan dengan 3 tanduk yang bengkok. Aura Chaos Order ke-8 bergetar begitu kuat hingga lantai retak setiap kali ia berbicara. Sika, kau kemari lagi. Berapa koin yang kau punya? Suara itu membuat batu di sekitar bergetar. Sika langsung berlutut dengan satu lutut menempel di lantai. 7.400, Tuan Jenderal. Kau cukup bekerja keras. Masuklah ke kolam. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan sarangmu sendiri. Terima kasih, Tuan Jenderal. Tanpa ragu, Sika melangkah masuk ke tepi kolam. Air hitam mendidih langsung menelan tubuhnya. Ia menjerit dengan keras. Tubuhnya meleleh, lalu membentuk kembali, kemudian meleleh sekali lagi. Bau daging terbakar menyebar di udara. Troy menatap tajam dari tepi, tangan kanannya bersiap siaga. Setiap kali suara jeritan Sika berhenti, permukaan kolam langsung meletup sekali lagi. Begul berbicara dengan pelan.
Master benar-benar gila kalau terus begini. Dia akan mati jika gagal kali ini. Diam, jangan keras-keras bicara. Waktu terus berjalan, kemudian bola meledak sekali lagi. Apakah Sika berhasil? Namun, jika ia benar-benar berhasil, maka Troy akan lebih sulit lagi untuk keluar dari wilayah tersebut.